Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Anissa Kismawati dan rekan saya Farah Atia Nurrahma dan Wike Fatri Aldila. Di sini kami akan memaparkan video praktikum dengan judul percobaan reaksi uji protein. Dengan tujuan agar mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Protein merupakan sumber nutrisi yang paling baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian, mikroorganisme tersebut akan menguraikan protein menjadi metabolit berbau busuk seperti indol, kadaverin, asam-asam organik, CO2, H2S, dan ketol. Protein dapat bersumber dari hewani maupun nabati, tetapi protein hewani dinilai mengandung zat biologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein berasal dari nabati. Karena protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial persis dengan protein tubuh manusia. Fungsi utama protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein banyak terkandung pada bahan makanan yaitu kacang kedelai, daging sapi, ayam, telur, udang, ikan, kentang, wortel, dan susu. Protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Adanya protein dalam suatu sampel dapat diketahui secara kualitatif dengan menggunakan uji Biuret, uji santoprotein, dan uji koagulasi. Adapun alatnya berupa tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, dan penangas air. Dan bahan yang digunakan yaitu ikan, susu, tepung kacang, putih telur, gelatin, CH3COOH, NaOH, reagen nilon, CuSO4, dan HNO3 pekat. Mula-mula, buatlah larutan dari masing-masing sampel dengan perbandingan 1:5. Tahap pertama yaitu uji Biuret. Tambahkan 1 ml NaOH ke dalam 3 ml larutan protein lalu aduk. Kemudian, tambahkan setetes CuSO4 lalu aduk kembali. Lakukan prosedur yang sama untuk sampel lainnya. Tahap kedua yaitu uji koagulasi. Tambahkan 2 tetes CH3COOH ke dalam larutan protein. Lalu letakkan tabung reaksi dalam air mendidih selama 5 menit sehingga membentuk endapan. Ambil endapan dengan batang pengaduk. Sebagian endapan diuji dengan reagen nilon. Dan sebagian endapan diuji dengan H2O. Lakukan prosedur yang sama untuk sampel lainnya.
Tahap ketiga yaitu uji Santo protein. Masukkan 0,5 ml larutan protein ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Kemudian, dinginkan larutan dan dengan hati-hati tambahkan 5 tetes NaOH untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Lakukan prosedur yang sama untuk sampel lainnya. Biuret didasarkan pada prinsip zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam Cu dalam larutan alkali. Metode biuret ini merupakan metode yang baik untuk menentukan kandungan larutan protein karena seluruh protein mengandung ikatan peptida. Pengujian secara biuret ini sampel harus berupa larutan, jadi sampel terlebih dahulu dibuat menjadi larutan. Sampel pada uji ini berupa ikan, susu, tepung kacang, dan putih telur. Dari hasil analisis, semua sampel memberikan reaksi positif dengan warna ungu yang terbentuk berbanding langsung dengan konsentrasi protein, di mana semakin meningkat intensitas warnanya, konsentrasi protein semakin besar. Warna ungu ini terbentuk karena dalam larutan basah, biuret akan menunjukkan warna ungu dengan penambahan CuSO4. Perubahan warna menjadi ungu ini menandakan bahwa dalam larutan tersebut telah terbentuk senyawa kompleks. Dalam uji ini, pengendapan protein oleh asam asetat terjadi cukup cepat karena adanya panas. Pada temperatur yang tinggi, energi kinetik molekul protein meningkat sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak ikatan atau struktur sekunder, tersier, dan kuarterner yang menyebabkan terbentuk gumpalan-gumpalan putih yang menunjukkan protein telah terkoagulasi. Terjadinya koagulasi disebabkan karena ion H+ dari asam asetat terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam larutan, akan mempengaruhi keseimbangan dan pengkutupan muatan dari molekul protein sehingga konformasi protein rusak. Pada sampel larutan gelatin tidak membentuk endapan yang dikarenakan oleh faktor suhu yang terlalu rendah pada saat pemanasan. Endapan protein yang didapat kemudian dilakukan uji Milon dan uji kelarutan. Endapan yang direaksikan dengan reagen Milon menunjukkan hasil larutan merah bata yang menandakan positif uji Milon, serta endapan yang direaksikan dengan H2O menunjukkan hasil endapan tidak larut disebabkan oleh terjadinya koagulasi dan denutrasi protein. Denutrasi dapat mengubah sifat protein menjadi sukar larut dalam air. Uji Santo protein merupakan uji protein yang digunakan untuk menunjukkan adanya gugus benzen atau cincin penil. Karena asam amino yang menunjukkan reaksi positif setelah munculnya gumpalan atau cincin berwarna kuning. Pada uji ini digunakan larutan HNO3 yang berfungsi untuk memecahkan protein menjadi gugus benzen. Pada sampel susu dan putih telur, hasilnya positif yang mengandung asam amino yang mana ditandai adanya perubahan warna pada saat penambahan NaOH menjadi warna kuning serta munculnya cincin warna kuning, sedangkan pada sampel gelatin tidak terdapat asam amino karena tidak terjadinya cincin pada saat perubahan warna tersebut. Uji Santo protein akan menghasilkan warna kuning pada reaksi yang menghasilkan turunan benzen dengan penambahan basa. Uji Santo protein digunakan untuk asam amino yang mengandung inti benzen. Reaksi yang digunakan adalah reaksi pada inti benzen yang terdapat di protein oleh asam nitrat pekat. Reaksi Santo protein terjadi pada saat larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Kesimpulan, yang pertama, biuret didasarkan pada prinsip yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam Cu dalam larutan alkali. Yang kedua, reaksi Santo protein terjadi pada saat larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein yang berfungsi untuk memecahkan protein menjadi gugus benzen. Yang ketiga, terjadinya koagulasi disebabkan karena ion H+ dari asam asetat terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam larutan, akan mempengaruhi keseimbangan dan pengkutupan muatan dari molekul protein sehingga konformasi protein rusak.
Tak terasa sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.